Halo sahabat emoji, ketemu lagi di Ruang Emoji, ruang kreativitas dan inspirasi. Nah, Putri kali ini bakal nemenin sahabat emoji di Ruang Emoji pekan ke-6 yang bakal ngebahas tentang mengenal kultur melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan pastinya Putri gak akan sendirian, Putri bakal ditemenin sama Akang Ganteng yang udah jauh-jauh dateng ngebela-bela ini buat sahabat emoji. Itu langsung aja kali ya. Langsung aja kita panggil, ini dia ada Kang Ilal. Yeay. Oke, aduh deg-degan nih. Deg-degan nih, gimana dong? Oke. Halo Kang Ilal. Halo Kak Putri, luar biasa ya sambutannya. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Kang Ilal? Kurang baik, kayaknya lagi adaptasi deh sama Tasikmalaya. Karena baru Baru pertama kali saya ke Tasikmalaya, baru pertama kali merasakan dinginnya Tasikmalaya. Jadi karena kemarin dari daerah panas ya mungkin, jadi agak sedikit meriang. Oke, ternyata menurut Kang Ilal Tasik dingin ya. Padahal menurut aku sikap dia aja yang dingin. Tasik nggak ada dingin-dinginnya ya. Oke, nah jadi sahabat emoji, kali ini Putri ditemenin sama Kang Ilal yang sangat luar biasa karena ternyata Kang Ilal itu lebih muda dibanding aku ya. Beda setahun doang sih. Kita semester cuma berapa? Semester berapa? Aku semester 7. Jauh ya, sebenarnya saya semester 3. Iya, tapi kalau masalah umur kita beda 1 tahun, mohon maaf ya. Iya, siap. Jadi nggak terlalu tua lah ya. Oke, dan ternyata Kang Ilal ini baru semester 3 tapi pengalamannya, prestasinya itu udah banyak banget loh sahabat emoji. Aku aja kalah gitu kan. Dan salah satunya itu Kang Ilal ikut program pertukaran mahasiswa merdeka, benar? Ya, benar. Oke, tapi sebelum kita ngebahas soal itu, kita bahas soal asal muasalnya dulu kali ya. Karena kan nggak tahu ini Kang Ilal tuh dari mana gitu. Boleh dong kasih tahu dulu sahabat emoji. Iya, selamat malam sahabat emoji atau kapan lah kalian mau nonton nggak apa-apa ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilal Sinaga, saya mahasiswa S1 Ilmu Politik di Universitas Maliku Saleh Aceh. Dan pada saat ini saya lagi mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka yang kedua itu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta ya. Nah, Oke, aduh dari Aceh ke Jakarta jauh banget. Itu apa nih motivasinya milih Jakarta gitu? Kayak dari Aceh yang ya kita tahu lah ya sahabat emoji, Aceh adalah kota Serambi Mekah, terus tiba-tiba ke Jakarta yang metropolitan gitu. Itu gimana ini asal mulanya? kesasar mungkin ya. Okay. Bukan. Jadi pertama kali dengar pertukaran mahasiswa merdeka itu dari teman-teman ya, dari senior-senior juga. Jadi mereka bilang ada pertukaran mahasiswa merdeka. Kita bisa milih mau ke pulau mana aja di Indonesia karena itu kan dalam negeri. Sempat kemarin itu terlintas mau pilih ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun karena tidak diizinkan oleh orang tua, jadi saya pilih ke Jakarta. Karena ya Jakarta sih metropolitan, habis itu juga kayak mulai dari segi pendidikan, segi perekonomian, masyarakat Jakarta tuh kayaknya lebih tinggi deh dari taraf masyarakat lain karena indeks pembangunan manusianya IPM Jakarta tuh juga 80, berapa deh, lebih tinggi dari semua daerah di Indonesia. Jadi dalam benak saya kayaknya kalau saya ke Jakarta bakal banyak pengalaman baru gitu. Oke, kalau misalnya ke Jakarta banyak pengalaman baru, banyak pengeluaran baru juga kayaknya ya. Itu pastinya. Soalnya jauh kan dari Aceh ke Jakarta, kayak ongkosnya aja udah berapa gitu kan. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih kan tadi kalau di Aceh itu program studinya ilmu politik ya. Iya. Masya Allah sekali, agak ngeri ya sahabat emoji. Tapi kalau misalnya yang di Jakarta itu ngambil mata kuliahnya ilmu politik juga kah atau gimana? Oh bukan, jadi saya ceritain dari awal aja ya tentang Boleh. pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi
Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM ya, saya singkat aja. PMM ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu digagas oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, melalui kurikulum Kampus Merdeka. Jadi di kegiatan Kampus Merdeka itu kita harus keluar dari kampus setidaknya 2 kali. Jadi kita boleh mengikuti 2 program di Kampus Merdeka dengan semester yang berbeda. Di antaranya program Kampus Merdeka itu ada PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, Magang, Studi Independen, dan yang lainnya banyak. Jadi kita disuruh explore sama Mas Nadiem, silahkan kalian keluar dari kampus kalian, nanti yang akan membiayai negara. Jadi kita berangkat khusus untuk PMM ya, kita PMM itu semua dibiayai, mulai dari kita keberangkatan, biaya hidup, biaya asuransi, sampai ke biaya penerbangan. Jadi awal kita terbang itu kita sudah dikasih tiket dari pemerintah. Dan gak main-main, untuk PMM sekarang itu pesawatnya rata-rata Citylink dan Garuda. Wow. Bayangkan nih kita dari desa belum pernah naik pesawat, tiba-tiba ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka naik Garuda. Yang servisnya itu ya tahulah berapa harganya kan. Jadi kita langsung dikasih tiket, bantuan biaya hidup, dan biaya asuransi itu setiap bulan. Nah, jadi saya rasa ya bagus ya, feedbacknya juga buat kita bagus, kita mengenal budaya daerah lain, dan kegiatannya udah didanai gitu loh. Kita tinggal daftar, ikut, ya sudah gitu. Apa nggak mikirin yang lain. Orang tua tinggal support. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, sudah dibantu oleh tim dari Univ asal. Nah, pertanyaan tadi tentang biaya hidup, ya Jakarta ya mahal. Jakarta mahal bos, memang mahal. Tapi di Jakarta juga asik sih sebenarnya. Tergantung kita pembawaannya gitu kan Kak Putri. Dan di PMM juga kalau masalah yang lain aman sih, karena ketika kita berangkat itu kita udah diakomodir sama PIC, Person of Contact. Jadi kita milih ada koordinatornya gitu. Jadi kalau mau kemana-mana kita harus laporan. Nah, nyampe di kampus asal, saya di UPN itu sampai dijemput dari bandara. Kita dijemput pakai bus kampus, fasilitas kampus, nyampe di sana kita udah dicarikan asrama, kita udah dijadikan kos, tinggal bagaimana kita datang ke sana. Iya, istilahnya udah beres semua deh gitu. Semuanya udah beres ya. Yang penting kayak kita cuma modal niat doang gitu kan. Modal niat sama kayak modal harus siap adaptasi sih sebenarnya. Iya, kalau itu pasti penting banget. Tapi ngomongin masalah adaptasi ini, pastinya Aceh sama Jakarta beda jauh nggak sih? Jauh banget, jauh banget. Nah, kalau misalnya yang Kang Ila rasain nih perbedaan antara di Aceh sama di Jakarta tuh apa sih selain suhu ya? Adaptasi di Jakarta ya, di Aceh itu relatif karena kita wilayah Aceh, Serambi, Mekah juga daerah otonomi, diberikan kewenangan khusus yaitu juga daerah Islam ya, syariat ya. Jadi kita tidak bebas untuk melakukan kegiatan yang keluar dari notabene agama. Bahkan di Aceh juga kita itu kosan itu nggak boleh campur cewek cowok, nggak boleh. Nah cowok itu juga dibatasi nih mau datang jam berapa, misalnya dibatasi sampai jam 10 malam. Itu kalau lebih dari situ bakal ditangkap sama warga ya yang lain lah. Jadi kalau di Jakarta beda 360 derajat, bukan 180 lagi. Kebalikannya banget ya. Saya datang ke Jakarta, oh jadi ini ya Jakarta ya. Datang pertama kali saya adaptasi, saya lihat warganya juga. Ya asik, Jakarta juga cukup ramah, namun karena tuntutan di Jakarta ya mulai dari kerja yang lainnya, jadi kayak terasa seperti individualis. Ya istilahnya ya kita sendiri gitu loh, gak mau ngapa-ngapain. Nah beda dengan di kampus kita tuh kalau apa-apa pasti dibantuin. Jadi ya banyak teman-teman cerita agak sedikit susah sih di Jakarta, tapi nyaman ya. Tapi kalau Kang Ilal sendiri adaptasinya susah nggak?
Enggak, saya tipe orang yang sacet-sacet. Wede, mantap ya. Mudah. Iya, pantesan gitu kan Kang Ilal berani jauh-jauh dari Aceh ke Jakarta karena memang tipe yang satset-satset bukan ngangong-ngangong ya. Oke, nah tapi kalau misalnya tadi kan udah ngebahas tentang perbedaan kulturnya nih antara di Aceh sama di Jakarta. Nah, kalau misalnya persamaannya sendiri ada nggak sih? Kan tadi bilangnya beda banget 360 derajat ya. Untuk persamaan ya mungkin ada. Kita sama-sama Indonesia, kita sama-sama NKRI. Mungkin sama-sama yang bedanya budaya aja gitu. Gimana kita menyesuaikan karena memang setiap daerah kan punya kulturnya masing-masing. Gitu. Kita nggak mungkin menyamain satu daerah dengan daerah lain. Otomatis kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bener Jadi banget. kalau misalnya saya datang ke Jakarta, budaya yang seperti itu ya saya harus sesuaikan. Kalau misalnya saya di Aceh, budaya seperti itu saya sesuaikan. Jadi ya saya bawa deh petata petitih yang dituahkan dulu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya nggak membedakan, tapi semuanya asik, saya nyaman kok. Nyaman. Di Aceh juga nyaman, di Jakarta juga nyaman. Di Tasikmalaya kayaknya bentar lagi juga nyaman nih. Aduh, bentar lagi bakal nyaman di Tasik nih. Kayaknya nanti PMM-nya ke Tasik ya. Aduh belum tahu ini kayaknya. Kayaknya kalau ada kesempatan saya ke Tasikmalaya lagi. Oke, siap ditunggu lah ya sahabat emoji. Nah, ngomongin masalah PMM pastinya nggak cuma Kang Ilal aja yang ikut program PMM gitu ya di universitas tersebut, pasti banyak banget teman-teman Kang Ilal yang juga ikut program PMM makanya bisa bertemu di satu universitas itu. Nah itu kalau misalnya adaptasinya kan pasti itu kulturnya lebih banyak lagi ya, berbeda-beda gitu. Benar. Ada yang dari Jawa, ada yang di luar Jawa mungkin. Nah itu gimana tuh? Jadi konsepnya PMM ini seperti ini, kita tidak boleh datang ke lokasi KTP kita. Misalnya saya KTP saya di Sumatera Barat, saya kuliah di Aceh, kan di Sumatera kan. Kita harus pilih pulau lain dari Sumatera, tidak boleh pilih di Sumatera. Contohnya kalau Kak Putri kuliah di Sumatera, KTP Jawa, berarti tidak boleh mengambil kampus di Jawa dan Sumatera. Harus ngambil Sulawesi, Papua atau Sulawesi, Papua atau yang lainnya, Pulau Bali juga. Jadi seperti itu, jadi PMM menekankan kita ke daerah lain, ke pulau lain. Jadi karena saya KTP-nya Sumatera Barat, kuliah di Aceh kan satu Sumatera, saya masih bisa milih Jawa. Nah untuk di PMM sendiri banyak, kita ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, Makassar, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Bali, ada yang dari Ternate, bahkan ada yang dari Lombok, NTB. Jadi kita satu di sana karena memang konsep PMM yang dibilang oleh Mas Nadim itu adalah kebinekaan. Jadi kita bagaimana mengenal Indonesia lebih dalam melalui mahasiswa. Nah beliau tekankan itu, jadi banyak yang lain, ada yang dari NTT, NTB, dan itu dengan berbagai bahasa, berbagai budaya, dan berbagai kepribadian. Kita bisa lihat dari situ. Seru ya sahabat emoji kalau didengerin, tapi ada tapinya nih. Oke, tadi kalau misalnya ngomongin masalah biaya itu enak banget ya, karena memang benar-benar kayak kita cuman modal niat, modal kemauan gitu. Semuanya udah diurusin, udah ada, udah difasilitasin. Tapi pendaftarannya ribet gak sih gitu, kayak seleksinya? Oh iya, jadi untuk PMM 2 ini tahun 2022 itu pendaftarnya ada 35.000 pendaftar se-Indonesia. Banyak banget ya. Kota yang disediakan oleh Kemendikbud Ristek sama LPDP, penyandang dana dari Kemenko, itu hanya 12.000 sekian, 12.500. Jadi ada sekitar 20.000 ya. Iya, itu banyak banget loh, buat saingannya banyak ya. Banyak banget. Jadi dari 35.000 pendaftar ada 12.000 yang diterima, dan itu melalui proses pendaftar yang banyak banget berkasnya. Mulai dari biodata diri, CV, transkrip nilai, nah juga BPJS, semua sampai rekening bank juga diminta. Jadi memang dari awal kita udah diminta keseriusan. Memang kan setiap yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Gitu. Jadi di PMM juga berkasnya mulai dari pendaftaran kita berkas, habis berkas kita ada uji TWK kebangsaan. Jadi sebelum kita dinyatakan lulus seleksi itu ada tes wawasan kebangsaan, TWK namanya. Ngetes kebinekaan dari peserta.
Jadi kan karena kita mau ke Nusantara, ke budaya lain, kalau misalnya dalam konteks dia intoleran, kan bahaya kan. Tidak bisa mengenal budaya lain seperti itu. Jadi di PM sendiri ada pendaftarannya, habis itu tadi kita diseleksi melalui wawancara, habis itu melalui TWK maksud saya, habis itu baru pengeluaran pengumuman. Jadi berkas-berkas yang disiapin emang cukup banyak, tapi seleksinya itu kayak nggak terlalu banyak gitu ya? Iya nggak sih? Iya, cuma satu aja TWK seleksinya. Lebih ke seleksi mungkin ke CV sama transkrip nilai. Jadi ada batasan nilai kalau nggak salah 2,75 IPK. Jadi IPK-nya itu harus di atas 2,75 ya. Benar. Nah, dan setahu aku itu yang seleksi kebangsaan itu baru di PMM kali ini gak sih? Iya. PMM sebelumnya setahu aku ya itu belum ada. Iya. TWK itu sebenarnya uji kebangsaan, tes kebinekaan. Di PMM 1 ada. PMM 1 ada. PMM 2 juga ada. Karena kan memang kita mau terjun ke budaya lain, jadi ya itu tadi tujuannya. Nah, aduh rame banget ya tadi kayak ternyata banyak banget gitu kan. Kayak mulai dari kulturnya udah beda, terus kayak ya namanya juga kalau misalnya kita mau yang dapat enak-enak harus ada perjuangan dulu ya. Kan sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah bener banget itu dia sahabat emoji. Tapi banyak tapinya ya perasaan diriku. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah kalau misalnya tadi kan udah ngomongin masalah kultur gitu ya. Nah ada gak sih kayak perbedaan kayak organisasinya gitu antara kampus Kang Ilal yang sebelumnya sama yang sekarang PMM. Kayak misalnya tuh kayak kalau dari sistem pembelajaran mungkin pasti berbeda ya? Oh beda banget. Jadi karena kita di Jakarta kita agak sedikit kaget ya karena di kelas A itu full English. Wow. Jadi yang kita agak sedikit compang-camping Inggrisnya itu agak sedikit ragu. Ternyata kelas di Jakarta mereka menekankan untuk bisa Inggris lah, istilahnya tamatan mereka tuh harus TOEFL-nya 500 itu di UPN. Wow. Harus 450 minimalnya. Jadi setiap lulusan dari UPN itu TOEFL-nya harus 450. Jadi sebelum dia dinyatakan lulus, dia harus lulus TOEFL dulu. Bayangin tuh. Kayaknya aku harus mikir keras ya gitu sahabat emoji karena diriku lidah Sunda banget gitu ya. Bener. Jadi agak susah. Bisa bahasa Sunda loh. Enggak sedikit saya mah. Nanti belajar lah ya, bisa lah ya. Nah terus juga tadi aku sempat lihat nih dari CV-nya Kang Ilal itu banyak banget prestasinya, Masya Allah sekali ya sahabat emoji. Aku minder loh Kang, jujur ini mah ya. Asli. Jujur ya. Aku minder loh ngelihatnya kayak aku yang tingkat akhir semester akhir prestasinya nggak ada. Terus tiba-tiba ngelihat kayak Kang Ilal yang baru semester 3 tapi Masya Allah sekali ya. Dan ada kepikiran nanti ikut MBKM lagi? Ya udah ada insya Allah. Jadi MBKM karena kita kan diberi jatah 3 sebenarnya, 2 keluar 1 di dalam. Jadi saya rencananya mau magang. Itu udah rencana ya mau magang. Kemarin juga ditawarin juga sama Pak Tatang untuk magang di sini. Cuma mungkin saya pikir-pikir lagi deh mau magang di mana. Karena bagi saya untuk memperdalam diri kita harus keluar dari zona nyaman, keluar dari zona yang menurut kamu aman, keluar dari zona yang kamu senangin. Karena ketika kamu berada di dalam zonamu, itu tidak akan berubah. Gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada perubahan. Ketika kita keluar, kita mendapatkan pengalaman baru, survive baru, orang baru, kenalan baru gitu bagi saya. Sahabat emoji tolong dicatat karena aku pun merasa tertampar. Iya. Karena kebanyakan orang pasti kayak udah sih kayak gimana ntar aja sih hidup gitu kan, kayak masih panjang, ngapain sih harus mikirin jauh-jauh ya gak sih? Tapi kayak emang harusnya kan kita berpikirannya ntar gimana, bukan gimana ntar kan ya. Benar. Bagi saya juga gitu, kayak kita masih muda, masih punya umur panjang, masih banyak pengalaman yang harus kita lalui. Iya, kita harus punya
schedule atau setidaknya 100 yang harus kita capai sebelum kita menikah. Karena ketika kita menikah nanti kita udah merasakan, saya sudah bisa, saya sudah berini, ya udah santai aja gitu loh, tidak ada masalah. Jadi saya punya 100 daftar yang harus saya capai. Nah itu target saya di umur 25 harus tuntas. Ada 100 target dan alhamdulillah udah sekitar 21 target yang sudah saya capai. Tinggal berapa ya? 78 ya? Berapa ya? Saya agak kurang matematikanya ini. 79 target lagi yang harus saya capai sebelum umur 25. Karena anak muda harus berani keluar, anak muda jangan stay di rumah mager-mageran, karena kita positif, kita masih kuat mulai dari pikiran, fisik, semuanya. Kenapa harus di rumah? Kenapa harus di zona nyaman gitu loh. Karena kan statement yang keluar sekarang tuh mager, keluar banyak ini bla bla bla. Jangan, karena anak muda itu dibutuhkan yang pertama pikiran, yang kedua tenaga. Gitu. 2-0 ya sahabat emoji, ketampar untuk kedua kalinya. Ini saya mau ditampar berapa kali ini Kang Iwal? Dari tadi serasa kayak tertampar mulu ya, emang sih. Ya aku sih gini ya, enggak deh, bercanda. Nah terus juga tadi tuh aku ngelihat kayak pengalaman organisasinya itu ada salah satunya sebagai ketua PKS, apa sih? Satgas, anggota. Oh anggota. Iya. Anggota Satgas PPKS. Nah, takut jadi, salah, mohon maaf ya. Jadi kan kita runut dulu. Jadi tahun 2021 itu terjadi ya kasus kekerasan seksual di kampus. Karena ini kan notabene yang agak sedikit bahaya bagi ketika dunia pendidikan dipenuhi oleh para predator, kan itu bahaya bagi masa depan kehidupan anak bangsa. Karena kita tahu pada tahun 2030 Indonesia mencanangkan akan ada bonus demografi. Nah sekarang sudah mulai bahwa Indonesia itu lebih banyak pemuda daripada orang tua. Ketika anak muda ini sudah rusak dari kecilnya, otomatis kan kita tidak punya aset untuk mengembangkan bangsa. Nah disinilah lahir Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Jadi di situ juga ada satgasnya, satuan tugasnya yang dipilih melalui pansel. Jadi sebelum kita jadi satgas, itu ada panselnya, ada panitia seleksinya. Itu kita diseleksi cukup banyak seleksi, kemarin saya ikutin, ada seleksi melalui CV, ada seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan seleksi psikologi. Karena kita akan menangani teman-teman yang memiliki, mohon maaf, jadi korban dari kekerasan seksual. Karena memang kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Nah, melalui Satgas PPKS ini, nah Menteri Pendidikan, Menteri Mas Nadiem mengharapkan adanya Satgas bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua sivitas akademika. Nah di kampus kita sendiri Universitas Malaysia sudah dibentuk, alhamdulillah, dan kita sudah mulai bekerja. Karena notabene kekerasan seksual, jadi agak sedikit sensitif. Jadi teman-teman melalui ini juga saya ajak jangan takut, jangan minder untuk bicara, karena ketika kalian diam maka akan semakin banyak korban. Kalian harus berani, harus keluar dari zonanya. Katakan kalau kalian pernah menjadi korban. Jangan disimpan, karena akan ada korban-korban berikutnya akan merasakan. Ayo bergerak, ayo bicarakan, dan perjuangkan keadilan untuk kalian. Dan kalian juga harus keluar dari hal-hal yang seperti itu. Oke, menarik banget ya sahabat emoji, karena memang kekerasan seksual itu nggak cuma terjadi di masyarakat aja tidak. Tapi di lingkungan kampus pun itu pun terjadi, cuman memang tidak semuanya terkuak. Nah ini dia, mungkin karena tidak ada tempat untuk menaungi, tempat yang untuk mereka cerita, jadi hadirnya Satgas inilah salah satunya. Kita sebagai pendamping, sebagai pencegah utamanya, kita harus mencegah nih melalui sosialisasi dan media publik, habis itu juga penanganan. Nah di penanganan ini kita punya SOP, standar operasional prosedur yang harus kita lalui. Nah penanganannya sendiri kita harus ada ruang konseling psikologis bagi traumatis, dan juga ada layanan untuk kita mendampingi korban sampai masalahnya selesai.
sampai pelaku benar-benar mendapatkan apa yang harus diberikan. Jadi kita harus memberikan rasa aman kepada korban ini tadi. Intinya seperti itu. Korban merasa aman, kita menjalankan tugas sesuai dengan apa yang semestinya. Seperti itu. Oke, wow ya. Aku tuh cukup tercengang ya sahabat emoji ngedengernya karena memang Satgas PPKS ini menurut aku pribadi juga sangat dibutuhkan di seluruh kampus gitu ya. Soalnya memang ya mungkin kayak kita nggak tahu di kampus kita terjadi itu tapi pasti ada. Kita tidak boleh mengada-ngada karena dalam melakukan tugas kita juga harus melakukan survei. Iya. Tapi kita tidak pungkiri hasil dari data yang dimiliki itu salah satu tempat yang paling sering mendapatkan kekerasan seksual adalah masyarakat, tempat umum. Yang kedua pendidikan. Berarti kan tidak tertutup kemungkinan dimanapun kampus pasti ada kekerasan seksual. Tidak menutup kemungkinan, tapi tidak semua ya. Ini tidak menutup kemungkinan. Nanti takutnya saya kena ini nih, kena sabotase nih gara-gara ini. Tidak semua, mungkin ada. Tapi saya kembali bahwa kalian sebagai korban jangan takut, jangan sungkan, jangan dipendam. Karena ketika kalian pendam itu akan jadi traumatis sendiri. Ayo keluarkan, berani bicara, perjuangkan keadilan kalian. Kalian miliki masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman dari sahabat emoji nih ada yang mungkin pengen cerita nih Kang Ilal tapi nggak ada tempat bersandar untuk bercerita gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya aku curhatnya sama Kang Ilal gitu? Jadi kita di Satgas PPKS sendiri itu sudah ada tugas masing-masing. Nah jadi jika teman-teman ingin cerita itu sudah ada bagian psikologisnya. Jadi saya tidak boleh menerima cerita dari teman-teman. Yang perempuan itu tidak boleh cerita ke tim Satgas yang laki-laki. Itu sangat jadi harus dilarang. ke perempuan lagi ya? Harus perempuan lagi karena yang mengerti suara hati perempuan pasti perempuan. Yang mengerti suara hati laki-laki pasti laki-laki. Jadi dan juga itu meminimalisir adanya terjadinya kasus lagi gitu loh. Jadi takutnya karena seperti itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Jadi kita di Satgas sendiri itu ada tugasnya masing-masing. Tidak boleh ini campur tidak boleh. Jadi jadi semuanya sudah tertata lah ya. Sudah. Jadi semua udah punya tugas dan perannya masing-masing gitu sahabat emoji. Apalagi tadi pendaftarannya juga seleksinya ketat banget ya. Kayaknya lebih ketat dari PMM gak sih? Lebih ketat dan lebih berat karena ini menyangkut hajat hidup seseorang. Hajat hidup seseorang, bagaimana dia memperjuangkan keadilan bagi diri dia. Jadi kita sebagai Satgas memikul beban yang berat. Karena pesan Mas Nadiem, korban punya harapan kepada Satgas, jangan hilangkan harapan itu. Jadi kita dibentuk bukan hanya sekedar nama saja, tapi harus bergerak. Dan kita juga mengajak ayo kampus-kampus lain yang masih belum membuat, ayo bentuk Satgas PPKS di satuan pendidikanmu ataupun di kampus-kampusmu karena ini sangat diperlukan gitu. Iya benar banget. Mungkin buat sahabat emoji nih yang lagi nonton, kalau misalnya kayak aduh aku tuh pengen bikin tapi aku bingung harus kayak gimana, mau sharing-sharing mungkin sama Kang Ilal boleh kali ya? Kalau sharing ya boleh, tidak ada masalah karena bagi saya juga tidak ada kenutupan kita menerima ilmu dan kita harus bagi ilmu itu kan. Mungkin bagi teman-teman kalau tentang kekerasan seksual itu ini pengetahuan umum aja ya. Ada beberapa tindakan kekerasan seksual baik itu berbentuk verbal, non-verbal maupun fisik dan secara online. Ini yang lagi bahaya itu dari online. Jadi dia kenal dari aplikasi dating atau aplikasi apa istilahnya itu ya kalau dating itu ya. Kenal secara online lah pokoknya. Suka dari online, tiba-tiba nanti ada komunikasi. Nah timbul rasa sayang walaupun jauh. Jadi akhirnya memberikan sesuatu yang tidak semestinya. Nah inilah yang membuat pelaku karena korban memberikan leluasa kepada pelaku sehingga pelaku menjadi seseorang yang liar, istilahnya yang tidak terkendali sehingga si korbanlah menjadi sasarannya. Jadi mungkin mohon maaf
dia menyebarkan yang bersifat privasi, dia menyebarkan perempuan. Nah, jadi kita juga mengajak teman-teman hati-hati dalam bermedia sosial, terutama perempuan, karena memang salah satu targetnya adalah perempuan dan tidak tertutup kemungkinan laki-laki. Tapi lebih banyak ya perempuan. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi, apalagi kenal dengan orang baru. Iya, jadi buat mungkin buat perempuan-perempuan nih kayak jangan gampang nyaman mungkin Jangan. Karena kayak gitu tuh baru chatan sekali, terus besoknya masih ada. Apalagi kalau misalnya balas chatnya tuh cepat gitu. Ditanya, kayaknya dia suka deh sama aku. Fast respon ya. Gitu kan? Abis ya itu kan? pagi selamat pagi gitu. Aduh. Kan udah baperan duluan gitu. Udah kayak kasir Indomaret gitu kan kalau datang selamat pagi kakak. Iya, jadi mungkin buat mau itu perempuan ataupun laki-laki, jadi kayak harus lebih waspada lagi, harus lebih berhati-hati lagi, tapi nggak cuman di dunia nyata tapi di dunia maya, juga ya. Ini bahaya karena memang ini harus jadi fokus teman-teman juga bahwa kita harus saring apapun yang kita lakukan. Jangan hanya tep sekedar langsung gini kan, langsung gitu, jangan. Nah, untuk secara verbalnya sendiri catcalling. Halo Dek, mau kemana? Adek lihat sini dulu deh. Adek kok cantik. Itu salah satu bentuk kekerasan seksual, catcalling. Nah, itu juga jadi susah ya karena memang mohon maaf kebiasaan juga mungkin dari masyarakat kita. Nah, jadi hati-hati yang verbalnya catcalling itu verbal, yang fisik menyentuh secara fisik dan non verbal secara mungkin dari perkataan dia seperti itu. Yang paling banyak terjadi kayaknya catcalling deh ya. Catcalling kayaknya karena memang gimana ya, dan dari beberapa cerita yang saya lihat di Twitter kan sering tuh. Jadi dia ke korban tidak mempunyai kemampuan untuk memberontak karena terkaget. Dia mendapatkan kejahatan seksual, akhirnya dia kaget, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Nah, teman-teman jangan diam, kalian harus melawan karena harga diri itu lebih mahal daripada semua gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang ngelakuin catcalling, kita tuh bukannya mengabaikan, tapi kita harus melawan gitu. Kalau misalnya melawan tidak ada tenaga, udah biarin aja gitu loh. Jangan di ini, kalau misalnya ada kesempatan atau di kampusmu itu sudah ada Satgas PPKS, rekam dan laporkan. Laporkan. Kita akan kalau misalnya Satgasnya akan menindak si pelaku sesuai dengan peraturan. Mungkin kalau misalnya zaman sekarang ya Kang ya, lebih mudahnya kalau misalnya teman-teman nih ada yang kena catcalling, langsung aja video terus kayak bikin story atau upload ke TikTok, nanti viral kan. Jadi si orangnya juga bakal kena imbasnya gitu ya. Tapi juga teman-teman harus ingat juga bahwa ada undang-undang ITE yang bakal menjerat ketika kita merekam seseorang tanpa izin. Jadi mungkin rekaman itu sebagai bukti nanti serahkan kepada petugas, baik itu kepolisian ataupun ke Satgas yang ada di kampusmu. Kalau misalnya laporanmu akan diselesaikan. Nah, juga menurut saya teman-teman juga harus berani gitu loh. Jangan hanya diam dan jangan yang saksi atau yang melihat jangan hanya membiarkan, karena efeknya itu jangka panjang bagi si korban. Ada korban yang tidak mau keluar rumah karena takut, ada korban yang menjadi minder dekat dengan orang banyak, dan itu kan bahaya gitu loh bagi psikis dia gitu. Nah, inilah yang fokus kita jadi Satgas gitu. Dan kayak kita selain berani juga harus peduli lah ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada korban kekerasan seksual, kita jangan diam aja tapi kita bantu gitu lah ya. Biar dianya juga nggak trauma. Benar sih. Terus kayak di saat kita berbuat kebaikan pastinya nanti bakal terbalas lah ya. Iya, itu sudah. Nah, kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang baik, kita yang harus jadi orang baik. Iya. Kalau tidak melihat orang baik ya kita harus jadi orang baik itu. Iya, benar banget. Oke, kita kembali ke laptop ya. Jauh banget. Kita balik lagi ke laptop nih, sahabat emoji. Kita
bahas lagi nih masalah PMM-nya. Tadi seru banget mulai dari cara pendaftarannya, berkas-berkas yang harus dikumpulin, benefitnya juga banyak banget gitu ya. Meskipun pasti banyak banget kayak kita harus orang-orang yang ikut PMM ini pasti harus bisa beradaptasi lah ya, harus satset kalau kata Kang Ilal mah ya. Biar nggak ngangong-ngangong ntar aduh jadi tiba-tiba terdiam sendiri kan bahaya gitu. Benar. Nah, kita ngomongin lagi masalah PMM nih Kang Ilal, pengalaman atau kayak cerita terunik gitu loh, kayak yang berkesan menurut Kang Ilal selama mengikuti program PMM ini apa sih? Yang paling terkesan teman-teman PMM punya kepribadian masing-masing. Jadi ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang dari se-Indonesia, nah itu kan beda ya. Jadi karena kita berbeda, kita berusaha untuk menyatu gitu loh. Jadi karena menyatu itu ada perbedaan budaya tadi, mulai dari budaya, bahasa, agak sulit gitu loh untuk kenal. Nah disitulah kita mulai memahami bahwa berbagai kepribadian dan berbagai kebudayaan. Itu sih yang menarik. Dan Jakarta juga nyaman. It's the best favorite place bagi saya sih Jakarta. Karena ya apapun yang kamu mau kamu bisa dapatkan. Intinya adalah uang. Uang. Iya, semua butuh uang ya. Iya itu dia kalau di Jakarta ya. Iya, bener banget sih ya sahabat emoji, semuanya itu butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Bukan segalanya, iya. Iya, meskipun segalanya butuh uang. Iya, nggak mungkirin juga sih sebenarnya, memang kita nggak bisa jauh dari itu. Nah, itu mungkin secara selama saya PMM, dan tapi yang menarik juga tadi karena senggol PPKS, saya kerja sebagai satgas dari sini loh, bantu teman-teman yang di sana. Dari jauh? Iya, saya tetap bantu teman-teman dari sini untuk mengkoordinir si korban. Jadi saya tetap kerja dari sini untuk bantu teman-teman yang di sana, di Aceh. Saya dari, bahkan kemarin masih komunikasi sama teman-teman mengenai itu satgas. Kita masih, saya dimanapun berada saya harus standby karena memang kita harus standby dengan laporan-laporan yang masuk. Jadi saya dimanapun harus standby. Bahkan lagi di waktu itu saya wawancaranya di Jakarta. Waduh. Saya wawancara di Jakarta ke Putri melalui Zoom, dan saya nggak ikut rapatnya. Saya rapat melalui Zoom mulu. Jadi kayaknya pulang ini saya harus langsung balik ke Aceh karena harus bantu teman-teman yang lain juga untuk menyelesaikan kasus. Oke, ternyata sahabat emoji, Kang Ilal ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Boleh ya dicatat sosial medianya, barangkali ada yang tertarik. Aduh, ntar ceweknya ngamuk lagi. Enggak, saya enggak punya pacar. Karena memang pacaran ya, yang pertama mengganggu bagi saya ya. Yang mengganggu, kita nggak bebas mau kemana dan di mana, dan LDR juga sakit. Aduh. LDR itu sakit memang. Long distance relationship tuh membuat saya kayak, waduh kita jauh lagi komunikasi lewat handphone doang, video call aja tiap hari. Kayaknya jangan dulu deh. Oke, tapi berarti masih ada peluang lah ya sahabat emoji buat dapetin Kang Ilal. Karena masih jomblo. Daftar di bawah ini aja. Aduh, jadi promosi ya. Jangan. Oke, nah tadi kita udah ngomongin enak-enaknya ya nih masalah PMM. Ada gak sih pahit-pahitnya? Pahit, ada pahitnya juga. Karena kan setiap kegiatan pasti ada pahitnya. Bahkan kegiatan yang sukses saja itu pasti ada kendalanya. Nah, kita sendiri di PMM itu kendalanya adalah sakit. Karena kalau sakit kan jauh dari orang tua ya. Gak ada yang dan ngurusin. Ini daerah baru. Jadi waktu itu ada teman kita yang sakit karena kita sudah hubungi pihak kampus karena mungkin itu malam ya, jam 2 malam. Oke. Jadi kita harus cari lokasi rumah sakit untuk mana. Itu mungkin itu yang agak sedikit susah. Jadi teman-teman, sehat itu mahal, jaga diri, jaga orang tua juga. Nah, pahitnya juga teman-teman jangan berharap kita diberikan dana. Kita memang diberikan dana, tapi dananya agak sedikit lambat cairnya. Oke. Nah, itu biasa yang jadi keluhan-keluhan teman-teman aku sih. Bukan biasa, setiap hari. Setiap hari jadi keluhan kita, dana kapan cair. Jadi
Teman-teman tuh mikirnya dana kita kapan cair, ini udah gak ada duit lagi di Jakarta kan. Susah banget gak sih? Dengan biaya hidup yang tinggi gitu dan dananya juga belum cair. Jadi teman-teman yang ikut PMM jangan lihat dari segi biayanya tapi lihat dari segi pengalamannya. Saya lihat itu aja sih. Kalau kita lihat dari segi biaya kita nggak bakal dapat apa-apa. Bakal mendapat mungkin ya setiap hari bakal ngeluh, aduh dana belum cair, dana belum. Tapi kalau ngelihat dari sisi pengalaman, kita mendapat pengalaman. Saya bisa mengenal kultur Jakarta. Jadi insya Allah kalau saya nanti sudah selesai kuliah, saya kembali ke Jakarta, saya udah kenal Jakarta. Di Jakarta seperti ini, seperti cara kerjanya seperti ini. Saya nggak canggung gitu loh. Karena udah hafal, udah pernah udah gitu ya. Hafal banget, saya bahkan hafal bagaimana sudut-sudut kota Jakarta gitu. Waduh, kayaknya hatam banget nih ya masalah Jakarta. Jadi ntar kalau misalnya teman-temannya Kang Ilal dari Aceh pengen ke Jakarta, kayaknya harus ajak Kang Ilal deh. Biar ditunjukin gitu kan tempat-tempatnya. Apalagi kalau Jakarta kayaknya banyak lagi ya hidden games gitu. Jakarta kalau untuk mencari lokasi wisata, Jakarta tidak menyediakan lokasi wisata yang fresh. Lebih ke perkotaan dan karena daerah perkotaan, di situ juga daerah perekonomian. Jadi wisatanya tidak banyak, cuma lebih ke sejarah. Jadi setiap minggu itu saya jalan naik transportasi umum dan alhamdulillah transportasi umumnya sudah bagus ya. Jadi saya tinggal tap naik transportasi umum, naik Transjakarta, pindah ke satu tempat ke tempat lain. Itu sangat mudah. Tapi yang jadi problem macet. Nah itu dia. Kayaknya itu gak cuma jadi problem Jakarta aja sih kalau sekarang ya. Kayak Bandung udah juga macet ya. Juga udah macet sekarang mulai ya. Iya, apalagi sekarang udah ada Malioboro ala-ala gitu kan. Jadi itu udah bikin macet tuh kan. Tadi juga udah ramai banget yang bergandengan tangan di sana. Aduh. Wah, abis ini mau ke sana gak? Sendiri, sama ini bukan ya? Sedih banget sendiri ya, kelihatan banget Jonesnya gitu ya ampun. Jadi buat sahabat emoji ini, apalagi buat kalian yang mahasiswa, kalau misalnya pengen dapetin pengalaman yang luar biasa itu bisa banget buat ikut program-program Kampus Merdeka ya, karena banyak banget selain PMM ada juga kayak studi independen, terus magang, terus ada kampus mengajar, terus ada pejuang muda. Pejuang muda nih. Iya, itu pejuang muda rame banget loh. Saya sebenarnya mau ikut pejuang muda nih tahun depan. Tapi karena dibatasin cuma 2, akhirnya saya pertimbangkan lagi. Kayaknya pejuang muda hampir sama kayak PMM, kontribusi sosial ke masyarakat. Jadi mungkin di lain kesempatan mungkin saya bisa kembali mencoba di lain waktu. Jadi saya ngambilnya magang dulu abis ini. Saya udah punya roles, karena kita anak muda dituntut punya rencana. Kita boleh punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Benar banget. Semester 4 ini saya kembali ke kampus asal, insya Allah semester 5 saya ikut magang, semester 6 saya balik lagi, semester 7 saya ikut KKN tematik lagi. Ya saya targetnya pokoknya kalau tidak 3,5 tahun, 4 tahun saya harus selesai. Oke, semuanya udah terencana banget, udah tertarget, pokoknya udah benar-benar tinggal sat gitu lah ya, udah kupas tuntas abis semua. Oke, jadi itu dia. Ya mungkin buat sahabat emoji, kalau misalnya pengen punya pengalaman, jangan lupa buat ikut Kampus Merdeka, terutama PMM. Benar. Dan kalau misalnya mau sharing-sharing, mau tanya-tanya seputar PMM atau mungkin tadi yang Satgas PPKS itu boleh banget langsung ke sosial medianya Kang Ilal apa? Kalau Instagram saya nama panjang saya sendiri Muhammad Ilal Sinaga. Kalau Twitter saya ada Ilal Sinaga. Nah kalau Facebook saya Muhammad Ilal Sinaga. Saya orangnya simpel aja. Oke, kalau WA-nya masih privacy ya? Oh jangan kalau WA. Karena saya sekarang Satgas PPKS agak sedikit sensitif. Jadi kontak-kontak pribadi saya sekarang mulai saya tutup. Karena tidak memungkiri kemungkinan bahwa saya bakal jadi target, mohon maaf, dari orang-orang yang berniat jahat. Jadi saya harus tutup, bahkan semua akun saya itu private. Baik itu dari TikTok saya private, Instagram saya private, Twitter saya private, bahkan to enskripsi sekarang. Karena saya takut nih, saya sekarang sudah jadi yang dibidik, jadi target, jadi takutnya saya diretas. Oke, ngeri-ngeri sedep lah ya. Oke, sahabat emoji itu dia
podcast kita di pekan ke-6 kali ini. Buat sahabat emoji jangan lupa buat like, comment, and subscribe pastinya. Dan jangan lupa buat selalu pantengin podcast Ruang Emoji, karena bakal banyak banget yang menarik di podcastnya Ruang Emoji. So sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.